mayoritas ulama mengatakan meyakini bahwa la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Salat itu tidak dianggap sah tanpa bacaan apa? Fatihah. Dan kata hadis sing nerangaken Kanjeng Nabi dawuh sahabat ala adluka bikan fil Quran atau fi umil Quran. Dan itu wala Nabi dijawab apa? Nah, sing kula niat kula sampai nonton mriki bahwa kemudian ini eling-eling tenan ya. Gairah baca Fatihah atau semangat baca Fatihah itu hilang saat lafaz-lafaz yang menjadi pakem. Itu mana ya? Lafaz-lafaz yang menjadi pakem. Niku pun menjadi rutinitas. Ya, lafaz-lafaz yang jadi pakem menjadi apa? Rutinitas. Agama atau apa saja itu kehilangan roh ketika hanya menjadi rutinitas. Makanya itu tanggung jawab seorang ulama atau wali atau siapa saja untuk menghidupkan agama lagi lewat bahwa itu menjadi mental, harus menjadi karakter, menjadi mukul jasad, menjadi insijam bilqalbi, menyatu dengan itu. Misalnya yang tadi, kalau ainul yakin, hakul yakin bahwa kalau benar dan ini harus disyariatkan. Ya. Kalau berkali-kali diinginkan Bapak untuk ijazah kanging dia hamid, kanging guru-guru ini kan sering mau Fatihah 100 kali. Itu dari segi rutinitas atau dari segi jumlah. Tapi sebetulnya lebih dari itu, ya. Jadi kalau terangkan ya. Kita atas nama sebagai ulama, atas nama sebagai tiang senyeksani perubahan zaman. Ini kemudian Fatihah atau agama itu tergusur oleh kata-kata yang diciptakan masyarakat modern, ya. Misalnya demokrasi, misalnya kesejahteraan, misalnya apa ya. Sebab itu lewat ngaji ini, kalau baleni malih ini. Kenapa Fatihah menjadi umul kitab dan kenapa pula diulang-ulang saat napa sholat? Intinya ada kajian Nabi dan hadis seperti Allah dawuh qasam tu sholat baini wa baina abdi nisfain sebagai lewat isman. Nisfun li wa nisfun lil abdi. Fa idza qala al abdu alhamdulillahi rabbil alamin qala hamidani rabbi sampai malik yaumiddin. Ketika ia kana abudu wa ia kana stain Allah ngendikan wahadani abdi atau zakarani abdi. Ketika mulai istilah siratal mustaqim Allah ngendikan ini hadza li abdi wa li abdi masalah. Ini jatah hambaku dan bagi hambaku berhak mendapatkan apa yang dia minta. Okay. Perlu kulator akan memiliki bahwa dia kalau bolak-balik matur. Ketika kita mau misalnya alhamdulillahi rabbil alamin, bahwa segala puji, segala nikmat, segala keagungan, segala yang ada di bumi ini hanya milik Allah Rabbil Alamin. Itu satu kata pakem dalam Islam, satu kata pakem dalam Islam. Bahwa segala puji, segala kebaikan, segala yang baik itu milik Allah. Kenapa ini dikatakan pakem? Ya, di era jahiliyah tentu orang mengkaitkan nikmat itu karena berhala, karena lata usia. Di era modern orang mengaitkan nikmat karena uang, karena fasilitas. Di era yang penuh kayak ini orang nikmat nunggu kalau jabat, kalau punya uang, kalau punya pengaruh. Sehingga saat orang bisa memusnahkan itu semua, ya, menghilangkan itu semua, dan meyakini bahwa semua nikmat itu karena Allah, semua kebaikan juga karena Allah. Maka ini menjadi pakem dalam Islam. Alhamdulillah, bahwa yang benar dapat puji hanya Allah, yang dapat pujian hanya Allah. Sebab itu Allah benar-benar tersanjung. Sama yang dikatakan Faiza qala al-abdu alhamdulillahirabbil alamin qala hamidani abdi, hamidah muji ini sapa napa? Abdi. Nah, kata pakem dalam alhamdulillah ini benar-benar pakem. Satu kata yang luar biasa, satu pakem. Karena alhamdulillah ini harusnya bisa menghilangkan kesyirikan, kegembiraan di luar karena Allah. Dia memantapkan tauhid, memantapkan segala yang menuju tauhid dan menghilangkan yang berbau syirik. Ini penting kalau aturakan, sehingga roh bahwa alhamdulillah sebagai ruhul Islam itu kelihatan sekali. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala hamidani abdi.
hambaku benar-benar muji saya. Nah, kenapa muji dimulai dengan alhamdulillah? Kalau bolak-balik matur bahwa segala perilaku hamba atau mental seorang hamba itu harusnya menuju Allah, itu arahnya menyanjung. Ya mulanya alhamdulillah betul-betul istighfar. Kalau termasuk ulama, sehingga istighfar kalau pelo. Dia tahu dia sering, tapi tidak sesering baca alhamdulillah. Karena alhamdulillah itu paling sering diulang-ulang di Quran dan itu harus menjadi pakem. Menjadi apa? Pakem. Buatan kami tumbuh, tapi alhamdulillah amun salah paham. Kalau bolak-balik matur dalam ilmu tasawuf maupun ilmu balaghah. Para ilmu balaghah niku nak muni hamid tumbuh niku bahasane insa. Nggih, bahasane apa? Insa. Hamid tu muji ingsun Allah ing Allah. Ini cara balaghah, cara tasawuf. Kowe iku sapa kok nganti muji Allah? Mbok memuji tenan muji nganti sepi. Jika Mustafa menurut aku berhormat bagus banget. Menghormati Mustafa paling sira, paling Yusuf. Ada raja tidak no. Nah, umpama hormat nanti apa? Sepir. Sebab itu di Quran itu tidak ada kata alhamdulillah yang diisnadkan lil mutakallim. Semua Quran, semua hadis itu Nabi tidak pernah mentradisikan misalnya orang sabbahtu waha atau hamidun waha. Tapi semuanya dengan bentuk pakem, itu kalam kobar. Kalam sudah menjadi kalam kobariyah. Alhamdulillah, subhanallah, walhamdulillah. Kenapa demikian? Karena kalau hamid tubuh saya muji Allah, lupa mau muji tenan, muji nanti. Jadi kalau dalam rata balaghah itu misalnya zaman muni, Sultan adalah orang agung. Dengan mengatakan saya menghormati Sultan. Itu beda sekali. Kalau saya menghormati Sultan, artinya saya pribadi menghormati Sultan, gue wong dia. Atau gue menghormati Sultan, orang menghormati nganti sepi. Beda kalau dipakemkan. Dipakemkan ini, Sultan adalah manusia agung. Ya. Itu semua orang yang menyalahkan Sultan itu salah. Kalau buatan Republikan, buatan Sultan ini, maksud kalau ini bahasa apa contohnya ganti SBY itu kalah Prabowo. Ini kalau kalian ini benar ngerti. Saya di sini dalam promosi. Kenapa Fatihah benar-benar begitu terhormat, begitu hebat di mata Allah. Kita ngerti asal usulnya. Kalau jadi rutinitas itu kita akan kehilangan apa? Gairah, kehilangan apa? Pro. Kalau kalian ini. Kalau mau kan mengatur, Fatihah itu semua ada pakai kata pakem, kata dasar. Secara konstitusi ini kaitannya undang-undang apa? Dasar. Faiza qala al-abdu ini terhadis kita. Alhamdulillah qala hamidani abdi. Hamba ujian. Pengeran tersanjung sekali. Nah, saat ini kan secara tasawuf, secara ilmu hakikat, bahkan secara ilmu lughat, ilmu lughat kata segala. Itu kenapa tidak hamid tuh? Saya muji Allah. Karena umpama muji nganti sepi. Lagi misalnya aku di duit tak juta, terus aku muji pangeran. Berarti pangeran tarifnya berapa? 1 juta. Nah, jadi caleg DPR Bantul berarti pangeran tarifnya berapa? Aku mau muji. Tapi bisa kalau dipakemkan itu tadi misalnya teman mengatakan Sultan adalah manusia agung. Itu siapa saja menghina kesannya salah. Allah adalah zat yang harus disembah. Allah adalah tempat tujuan akhir. Allah itu tidak ada di kata-kata manusia Muslim meyakini Allah bisa. Tapi tidak ada kata-kata manusia Muslim atau manusia mukmin meyakini Allah bisa. Tapi dipakemkan Allah. Memang Allah benar-benar zat yang menjadi tujuan akhir. Paham ya Gus Nanda? Dan wiridan untuk mandi tak ijazah. Mereka wiridan dari Gus Nanda itu jangan anania ya, ini sekolah-kulah. Makanya dalam tasawuf kemudian dikenal makam fana, makam yang menghilangkan diri sendiri total di depan kebesaran Allah. Ya. Karena kita muni saya, umpama tenan hormat itu nganti sepi. Terus mana aja umat-umatan. Lagi di duit, lagi di rezeki, muni kami tuh, lagi radio apa? Rezeki. Sehingga alhamdulillah dipakemkan sebagai konstitusi, sebagai dasar. Alhamdulillah.
Begitu seterusnya, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, semuanya pakai kata pakem. Bahwa ini Pancasila, konstitusi negara, bahwa ini presiden orang agung, misalnya. Ini ulama orang agung. Itu lebih pakem ketimbang sampai mengatakan saya hormat presiden, saya hormat sultan. Karena saya ini kan kemudian sebatas makna. Jadi yang dimaksud wama qadarullah haqqan apa? Mereka tidak bisa mendudukkan Allah sesuai tingkat kehormatannya Allah, sesuai tingkat kebesaran apa? Sebab itu Nabi kalau ngajari itu semuanya Alhamdulillah, Subhanallah. Sama nanti bu, ngertas hadis tadi Nabi Hamidullah, tetap itu, semuanya pakai redaksi pakem. Ya, pakai redaksi apa? Pakem. Nah, sing ora redaksi pakem, itu namun lafaz-lafaz istighfar, memang kaitannya dengan makhluk. Kemuni astagfirullah, kalau nyuwun sepuro, kemuni nyuwun sepuro, mesti kepentingannya hadir nasi nanti sepuro, nanti suwargo, nangkelon berita dari itu mesti begitu. Paham ya? Sebab itu Quran sing pakem-pakem ora ono bakat istighfar. Quran sing pakem nang pinter sekitar itu. Niku termasuk Fatihah. Nggih, ayat kursi. Jadi yang pakem-pakem itu mesti tidak ada yang mengaitkan dengan makhluk. Surat Al-Qaif itu kau ono bakat manusia belas. Sebab niku kalau bolak-balik cerita kata teng cerita teng dunia tasawuf teng hadis-hadis. Wonten tiyang mlebu neraka. Terus entak ngamek dene ora tau apa mlebu neraka. Ning neraka menwiridan ya Hanan ya Manan ya Hanan. Dan dia nikmati wiridan iki. Iso malaikat kan pusing. Ini orang di neraka ketemu Tuhan. Ya santai mawon ya neraka wiridan. Terus pangeran malaikat kowe tau roh kawulaku sing neraka dimuji. Ya terus Gusti kula kejaga. Oh neraka kok muji terus. Terus akhirnya tak kok ibu pengiran. Aku tak lebih neraka itu muji aku. Lalu hubungannya neraka ke pulau. Hubungannya pulau kejinan dia muji. Kalau neraka dia butuh dan ada apa? Kalau lah perasaan yang macam saya sebagai orang alim perasaan itu. Bahwa malaikat Jibril ngadani aku, aku min ahli neraka. Aku tidak mengaruh. Apa kalau misalnya sudah begitu saya tidak boleh muji Tuhan, saya tidak boleh nyembah Tuhan? Nyembah Tuhan itu hukum pakem. Hukum apa? Pakem. Tidak ada kaitannya dengan neraka atau apa? Seperti saya harus mengatakan 2 tambah 2 itu 4. Saya dapat jadi apa enggak? Saya kalau waras mengatakan 2 tambah 2 apa? 4. Paham ya? Sama seperti saya harus mengatakan Allah itu satu. Allah as-somad, Allah al-had. Saya dapat surga apa enggak? Ya harus tetap begitu. Akhirnya pengiran takut. Lalu aku menyembah aku, memuji aku. Mungkin dan rokok. Jadi diterang pengiran. Ada hubungannya? Mesti kalau yang rokok gak muji. Ada hubungan. Nah, jenis kaulah itu muji loh. Nah, ini pentingnya Alhamdulillah. Dengan kata pakem. Itu bahwa cara bahasa balaghah jenis kalam kobar kalam sudah dipakemkan. Nggak bisa rubah. Harus Alhamdulillah. Itu hamidani abdi. Terus sampai dengan segala keputusan kepakeman Alhamdulillah. Akhirnya orang ada isek. Nah, ketika isek ini, rindu ini ke makam budur. Ke makam apa? Budur. Nah, makam budur ini kemudian diekspresikan lewat redaksi iya karena budur, wa iya. Kulo namun nyembah jenengan, namun culon tulung teng jenengan. Mari perkara, wis kakak kawula mari perkara nyuwun tulung. Wong terus nafsiri dhewe-dhewe. Nyuwun tulung ngadepi mertua, ngadepi ibu. Nyuwun tulung. Nyuwun tulung dadi caleg, dadi DPR, nyuwun tulung duwe pengaruh. Agar nyuwun tulung bakat manusa mesti guru. Kalau ada Fatihah tahu dibari Maliki Yaumiddin. Organ nyuwun tulung mesti apa? Bulan. Oleh nafsi wong sepi. Sebab itu diterangno ihdinas shiratal mustaqim. Bahwa nyuwun tulung itu sangat erat kaitannya dengan hidayah. Shiratal mustaqim itu apa? Quran narifi namung alladzina an'amta alaihim. Ya pokoknya galane tiyang sing jenengan paringi nikmat. Itu kan gak jelas kriterianya. Galane tiyang sing jenengan paringi apa? Nikmatnya Allah itu nomor 1 yang betul iman sama ridho sama qada. Ini boleh. Lalu belum bolak-balik matur. Kalau sering memiliki Ahad, Senin, Jumat. Jumat itu kalau mulang sarang jam 8 sampai jam 11 karena gantikan 2 minggu ke depan kalau betul pulang. Kalau bolak-balik
matur kula berkali-kali ngelepas tonggo-tonggo haji. Kula ngomong, haji itu hebat karena ibadah. Sehingga ibadah yang lain juga hebat. Misalnya kita fakir, ibadahnya sadar. Kita kaya, ibadahnya zakat. Kita alim, ibadahnya mulang. Nah, basis kula ini misalnya diterbit sing ben haji ini biasa mawon. Kalau tidak enggak saat ngajar. Karena saya ulama, saya akan lebih merasa nyaman ibadah kalau nopo mulang. Soal saya secara materi mungkin diterbit mampu haji, ya saya wajib haji. Karena saya secara materi diterbit mampu haji. Tapi itu kan kaitannya malia. Karena kuat haji, wajib haji. Tapi kebanggaan kita sebagai ulama, sebagai orang, kebanggaan kita karena ngajar. Perasaan kula niku umpama kula ra kaji, ambek kaji mulya kula. Karena apa? Kita harus yakin bahwa Nabi hanya dawuh khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Selagi kita masih ta'allama al-Qur'an alama, ya kita menjadi khairukum. Saya sudah gitu. Dan kita harus yakin, saya sangat yakin. Paham ya? Jadi kita harus yakin. Sebab itu anam ta'alim bentuknya kayak apa? Ya bentuk yang digedaki Allah. Dalane tiyang sing jenengan paringi. Jangan tafsirkan. Ya, tapi kemudian orang selalu banyak kepentingan. Yang senang duit, nikmat itu duit. Yang senang jabat, ya nikmat itu jabatan. Senang wituan, nikmat itu wituan. Ayo ada. Paham, yang senang pengaruh, nikmat itu ada yang nyucupi, ada yang gilo. Senang omongan titik-titik, enggak. Ya, masing-masing. Terus diterusakan siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Pantangan wong takwa mesti paling ditakuti itu kalau Allah tidak berkenan. Pantangan wong takwa mesti tok, jangan sampai punya sikap sing Allah tidak. Nah, yang paling dekat dengan sifat Allah tidak berkenan, yaitu tidak bisa syukur. Ya gue ngono bener. Kalau gue kaji ping 100 ya, apa ya angger iso syukur orang rambu swarga. Paham? Kayak gitu. Karena tidak syukur itu awal dari orang janggal dengan keberadaan Tuhan. Sebab itu tidak ada hadis se-ekstrim kayak orang tidak syukur. Wong zina hadisnya ringan. Wong mateni wong hadisnya ringan. Tapi kalau orang tidak syukur, malam yaskur na'ma'i walam yasfir ala bala'i fallatu probban wal yakhruj min tahti ardi wa sama. Sing ra syukur ke nikmatku, ora usah anggap aku pangeran. Ora golek pangeran yo, lu entek-entek akeh. Kon golek pangeran. Tok sama bumiku. Terus kok tiga ruhin barang ditampung iki ora oleh. Ancaman pada zina, tidak se-ekstrim itu. Paling banter ancaman yang zina mlebu neraka. Iku ning Quran jare istisna ilaman tabah. Waladina yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaquluna nafsal lati harramallahu illa bil haqqi wala yasmin. Sampai wa ma fal dalika ya asaman terus itu ayatu dimaran terus sampai isi orang ilaman. Dosane zina mateni wong iku jane istisna ilaman. Tapi kalau dosane ra syukur ndak ada ilaman tabah. Bahwa hukumnya pengeran baku. Walau kafar tu mina ada tidak kok. Lasa itu orang istisna itu orang ilaman tabah orang. Bang tu bersyukur di pertolongan. Alhamdulillah. Oh, patok. Cocok rata cocok betul dong. Makanya dalam ilmu hakikat yang namanya syukur itu pakem dalam Islam. Semua di Quran gitu. Lain syakartum la azidan aku. Walain kafartum min adzabil azab sudah ada istisna illa tidak ada. Habis di situ. Faliatu program apa? Lho kula niku saking kepingin ngelatih syukur. Sampai saat ini kula latih. Kula sering urip piyambakan. Sampai kula jarene wong akeh di omah niki. Iku tetep sering teng kos-kosan dhewe. Kula sering lunga piyambakan. Saking ingin saya melatih diri bahwa saya syukur itu tidak boleh kena hijab. Jangan-jangan saya syukur karena dicucuk santri, disalami, sampai dihormati. Saya melatih diri. Wong aku berdoa ini sesyukurnya. Kadang di dalam dipisoi wong salah paham dipisoi. Kita harus melatih. Ternyata itu tidak apa-apa semua. Kalau kita berlatih harus itu tidak apa-apa. Jangan sampai syukur kita ini terbiasa dengan hijab. Misalnya syukur nanti duit, syukur nanti untuk prestasi. Itu harus kita latih. Kalau enggak, kita akan terjebak syukur bersyarat. Bukan berpengeran, sebenarnya bersyarat. Syukur apa? Bersyarat. Bangun politik tapi, bangun kontrak politik tapi.
koalisinya bersyarat setelah pemilu legislatif. Hubungan pengeran harus pakem, merawat no bersyarat. Jika terus saat ini kayak kalau kandani, anak kulo sekelas IPSD kulo ada. Kalau bapak nanti tidak jadi seorang nggak senang bapak, itu nggak apa-apa kan, nggak apa-apa, harus dilatih. Anak zaman kecil bukan apa-apa, bukan karena kita gedeng orang, tidak harus dilatih. Hubungan dengan Tuhan harus final. Allah harus termasuk final dimulai detik ini juga. Ya, final dimulai detik ini juga. Jangan katakan hubungan Tuhan itu nunggu kita di surga nyaman, kalau di neraka sengsara itu tidak. Sekarang juga kalau kita dapat ridhonya akan nyaman, dan kita tidak ingin surga lagi. Sekarang juga kalau kita dapat suktunya, juga sekarang juga kita sengsara, tidak usah nunggu kita nanti di neraka. Enggak. Kalau ngerasa tentang suarga kita nih, pas mulang, pas senang pengiran. Bukan apa, memang hubungan dengan Tuhan harus dimulai per detik, bukan nanti-nanti. Makanya ketika ada tentang hikam, mungkin lau asyraka laka nuru basirati, la ra'aita al-akhirata aqraba ilaika min antar tasila ilaika. Lau asyraka laka nuru basira, andaikan mata hati kamu terbuka, kamu akan melihat bahwa akhirat itu dimulai sekarang. La ra'aita al-akhirata aqraba ilaika min antar tasila ilaika. Lau itu akhirat butaran. Saiki lho itu. Terus akhirat. Terus diterangkan oleh satu hikam. Inti daripada swarga itu kan simbol ridho Allah. Inti dari neraka simbol sukses. Apa kowe saiki kuat nampa sukses? Apa kowe saiki gak kuat misalnya nampa ridho? Umpama kowe wis yakin sing paling penting ridho Allah, sing paling menghindari sukses. Ora usah ngenteni akhirat. Sekarang juga kita punya kenikmatan yang luar biasa karena ridho Allah, juga punya kesengsaraan yang luar biasa karena ngenteni sok. Dan itu saya nikmati betul, kalau tiap detik itu hubungan kalau pengenannya, termasuk hubungan saat kalau jatuh. Karena saat saya jatuh, kalau saya sengsara itu bodoh-bodohnya orang. Misalnya aku jatuh paling banter kan, misalnya kayak Madun dan wah Gus saya ini Serawali, serahkan Aidinut, misalnya Mustafa. Iya, kok ngalim kok ngono. Karena aku nganggep omongannya marka info kayak ini. Penting-penting ini. Berarti aku turun derajat. Contoh nganggep Madun mesti makhluk pengiran tenan. Saya kita pusat sana kayak pengiran, omongannya penuh. Wah, lah kok pintu? Sing ora penting ben tetep ora penting. Paham ya? Kalau ini ulama paling biasa-biasa ngomong, masalah tauhid belum pakem. Ini dari bulan bagi kesan wiridan usai, cek PD bulan setelah klamen. Oh, dia udah kan pulau, tak wiridan pengiran udah pulau. Saya mulai ngaji ini kemarin jadi pulau dua, pak. Nak wiridan pulau dua. Langsung ya la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah. Karena ini hukum pakem, dengan atau tanpa kita ya alhamdulillah. Makanya ketika alhamdulillahirabbil alamin fa idza qala abdu alhamdulillahirabbil alamin qala hamidani abdi. Nah, kesaksian ulama yang pada tingkat demikian tadi yang saya terangkan tadi, itu kesaksian yang nanti ulama itu sejajar dengan malaikat, bahkan sejajar dengan Allah. Nanti ketika Imam Ghazali orang non ulama kecuali wali, berulama orang wali itu serapati ulama. Mereka kesaksian ulama disejajarno kesaksian malaikat, bahkan kesaksian pangeran. Jadi yang disebut dengan ayat syahidahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Harusnya ulul ilmi kesaksiannya setara syahidahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul. Tapi karena hijab yang setiap hari bertebaran, kita kesaksian kita pas-pas. Ini alhamdulillah yang tadi mertuanya opo. Lalu pengiran nggak bisa mertuanya. Oh alhamdulillah hukum pakem. Mereka buat kontrak nggak komentasi apa? Paham ya? Senengnya yang tadi orang sing kurma, susah orang sing leceh. Kalau apa kita di umat Islam, kita nganggap manusia pen. Soal apa materi yang pengiran ngomong uang hatinya. Soal sakit uang banyak pengiran ngomong sakit. Dan itu yang hadir setiap detik dia punya nabi.
Sebab itu Nabi meskipun hukum sosial, cara ngendikan mangka ayyuminu billahi wal yawmil akhir falikrim jarohu falikrim itu semua kebaikan pada manusia, maka makhluk itu karena kontraknya ayyuminu billahi wal yawmil. Tapi kalau kita kena hijab, kontrak kita ya karena sosial. Apa yang sampai sebuah ini? Hormat tidak muncul. Wih, kita namun ngeten ini kontrak ini sosial. Iya. Itu komunis ini. Karena kontraknya hanya selalu dengan kalau kita mau sejati, kontraknya bahkan untuk sosial, kontraknya dengan Tuhan. Makanya ini bila-bila. Wah, itu benar. Jadi aku mulang gue orang-orang yang mantan dia, mereka perintah itu. Untuk kontrak saya dengan Allah masih belum ngalir, itu apa? Mulang. Itu bedanya Nabi. Mulang gue balik-balik. Aku ini ulama, terang Nabi Muhammad itu Nabi. Nabi anu-anu. Ketara nabinya kalau gitu, karena untuk hukum sosial saja. Nabi ngendikan mangkan ayyuminu billahi wal yawmil akhir. Falikrim jarohu, falikrim baik. Falyakul khairan awliyasmur. Semua hukum sosial, entah itu baik sama tetangga, entah cara ngomong yang benar. Kontraknya itu karena kita ayyuminu billahi wal yawmil akhir. Bukan karena imbalan hukum. Tapi bahasa ini mulai tergeser, karena orang mukmin sudah anut LSM. Hormat ke uang sintihur. Tebar pesona biar punya daya tarik keluar bahar. Itu harus kita latih terus. Dengan pelatihan ini terus, maka kesaksian ulama dari sekarang dengan kesaksian malaikat, bahkan kesaksian itu disebut syahidatullah annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Kenapa begitu? Karena kesaksian ulama tidak nunggu nanti, mulai sekarang. Itu yang disebut nurul basirah. Laro aital asrota asrota ilaika min antar tasilan apa? Iya. Akhirat parani barang laku. Sekarang juga dimulai dari ini. Berapa tambang no? Mau pak makan juga dulu namanya nggak itu dulu mau begini. Lalu dari Nabi at-taqwa haruna. Wa yusiru ila tasbih salah satu apa? Ya at-taqwa apa? Nah, at-taqwa haruna dimulai dari mana? Dimulai dari mental kita. Tidak pernah mengaitkan semua kejadian illa illallah wa illa billah. Tapi kalau kita masih mengaitkan kejadian dengan makhluk, itu awal dari kebencanaan, kesirikan. Kalau senangnya ngendani di diri, senangnya ngendani di sopo orang, ngendani bujuni ramah, ngendani repot. Itu gampang juga, senangnya ngendani ramah, selain itu. Baik, karena kesel. Senang ngendani santri loyal, santri itu keserang. Umat hati ini sembar, rumah kia ini orang yang janggal. Itu politik itu serem. Biasa oh apa senengnya kok repot kakek tak nah betapa jeleknya kita hubungan dengan Allah kok ibadah bersaat pengeran bagi partai politik ibadahnya kontrain apa bersaat jadi saling menguntungkan ya Allah ini gara-gara kalau orang kasar di sini makanya lewat ngaji ini jadi dia menggabungkan lo pimpin ya. Kalau pimpin masa pada akhir satu buat pelatihan ya, bahwa itu tidak main-main. Fatihah dikatakan umum kitab, umum Quran itu tidak main-main. Memang di situ banyak pakem-pakem akan kesaksian kehem. Pakem itu jadi mudah-mudah. Alhamdulillah segala puji milik Allah. Milik Allah ini itu latih. Untuk ngamal orang rosok berjasa, untuk yakin segala puji milik Allah. Untuk mau dijasa ni uang jura terus merasa utang jasa teman-teman untuk kafe ni masih contoh. Ini penting pula. Mereka menuso itu ning dunia malah ikut dolanan kaya dakon, ning dunia kaya dakon. Kalau sebagai menuso nanti kayak diri yang di perasaan, misalnya kalau lesu tiga imangan uang di perasaan. Tapi saat-saat uang yang keimanan, mereka harus tidak. Rupa-rupanya nasi, sehingga nasi ya Allah. Karena gue ekstrim, uang nanti sama kayak isukam, mereka sama aku yang bumi ini Allah. Tetap perangkat terbesar adalah dasarnya Allah. Paling banyak dasarnya manusia untuk minta keadaan. Iki sego ning kene, dipindah ning kene. Sego sing asline ning omahe dene, dipindah ning kene. Apa ya dakon. Tapi sing sego kan tetap pengeran. Dene iso liwat ning bumi ya bumi pengeran. Bahkan dene dhewe pengeran.
Loh, kenapa kamu lebih gampang melihat ini ketimbang melihat sadure? Ini jenis hijab, paham tuh? Kok lu ndelok, kok dari menteri itu kenal menteri. Itu artinya kalau orang itu Allah itu hadir, mesti spontannya melihat Allah. Tapi spontannya lihat, meskipun pada akhirnya ada syariat, ada aturan malam yaskurin, lam yaskurin, itu hanya aturan syariat. Takut mangkana ini bilang bagaimana? Kita hormat tonggo bukan karena kita ingin dihormati. Memang syariatnya Allah, mangkana ini bilang bagaimana? Balik kerja terus sama kita matur nuwun untuk menteri saja. Itu mereka Allah nutus matur. Umpama orang itu terang gunane kabeh biasane menteri-menteri. Kok ini berjasa tim tidak ana Allah. Sekarang jika ana kan wae pengiran tuh. Kira-kira ra derane jasa. Sorang-sorang jika ana. Kira-kira pengiran wae cukup apa? Lalu kalau boleh matur, ibadah paling gampang kok ikhlas. Itu dibodoh ini, dia dari ikhlas uangnya. Ibadah paling gampang apa? Cuma merana ikhlas, keluar wanginya aja. Kalau nak dengar berkurangan Gusti, jadi anu pinter masjid no ikhlas. Cuma merana ikhlas, keluar wanginya aja. Kemarin nyai gampang, berkonon apa? Ibadah paling gampang kok ikhlas. Kalau misalnya ketemu berjasa sampai santri, tidak butuh duit, tidak ada pondok butuh bulan, tidak ada itu. Hukum ikhlas, kabeh nikmat tanding jenengan hebat, nikmat kan gampang. Tak patronan jenengan malah lebih gampang. Tidak repot, tak pikir dulu malah repot. Misalnya dulu kepilih suarga, tidak ada ngajuan proposal sekarang yang butuh suarga. Tidak ada repot. Menisan dulu nyembah jenengan, patronan jenengan malah enak sih. Malah nyaman dulu. Tidak ada ibadah suarga barang, tidak ada repot. Mulane dari singarang hikam, nak nanya wong raifat itu contohnya gampang. Kaifatat tubuh wadon ala amalin huwa muftihi ilaika. Am kaifatat tubuh ajrani man huwa muftihi ilaika. Menurut keyakinan seorang mukmin, segala amal baik kita itu kan karena hadiah dari Allah, karena pemberian Allah. Untuk hidayah karena Allah, bisa mulang karena Allah. Lu barang itu ngekei hadiah kok malah berjadi apa? Itu ikan waras tawaran. Tuhan. Itu bodoh karo misalnya masin tak kayak duit samil ya. Jadi tak pendagang. Barang itu dagang hadiah pula. Betul dagang itu. Itu dagang tak kayak duit. Barang ini dagangnya mati malah itu. Itu gentul apa betul. PKI. Jadi ikhlas itu gampang. Kaifatat tubuh ala amalin dua mudihi. Bagaimana mungkin kamu menuntut sebuah iwat, sebuah pergantian, sebuah ijolan menggone amal sing Allah ngadiah menunggu. Allah posisinya kan ngekei hadiah, memberikan. Bukan ngekei malah gitu. Itu apa-apaan. Itu hafal Quran itu dikersakno pengiran. Itu mangan itu. Itu ibadah kersane. Bareng Allah ngersakno ngono, saya itu dari apa? Ini waras tak? Sebab itu kita dilatih dalam doa istighfar inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika. Tidak ada sekutu sama sekali. Termasuk sekutu dengan diri kita tidak ada. Semua amal adalah karena Allah. Mulai dari pengarang hikam itu sirinya kenapa tidak muni amil tulillah. Semua wiridan la haula wala quwata illa. Kenapa tidak ada kata tuh? Karena kalau ada tuh itu kesannya kan amil tulillah. Misalnya Allah di atas. Amil tulillah berarti kan amil tuh peristiwa ngamal. Yang ngamal tuh tak kayak jenengan. Berarti kan ada saya, ada Allah. Sebab itu nggak ada ajaran dalam Islam begitu. Langsung la haula wala quwata illa billah subhanahu. Udah ada bakat amil tuh, udah ada. Kok itu Allah bilang? Saya ada orang wiridan kok. Saya udah ada. Langsung la haula wala quwata illa billah. Karena kalau ada tuh, amil tuh ya, kan ada tuh, berarti gue itu posisi gue ngamal, rival, paham ya? Terus orang Allah begini buat dia ya malam, kok undang bisa ngegesi dia pengiran. Karena kesaksian ngono sing disebut syahidah wa annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu nabu wa ulul mesti kok imam itu mesti adil. Kesaksian paling adil engko jujur. Kowe
nyekseni nak awak ngamal mesti ratur mergo khadinaf. Itu soal kok nyekseni awak mesti ngamal. Tapi nak nyekseni Allah sing ngersakno mesti kok imam. Mesti atur mesti kun. Mergo Pak Inna la haula wala quwata illa billah. Amalan kan Nabi tidak muji la haula tak ngamal. La haula wala quwata illa billah kanjun min dunusi as. Kudange arah. Ora cuma kudange ngamal, kudange nopo? La haula wala quwata illa billah kanjun min dunusi. Tapi ngono kan roh nak diterangin. Bela-bela ini saya umur ini. Mulane panjenengan begitu muji ya la haula wala quwata illa billah kanjun min dunusi apa? Terus kalau ini ngaji ini buatin kalau niati nopo-nopo, kalau niati bahwa pulau jenengan sekanten nganggep pulau tetap ahli Quran itu lebih mudah. Karena saya sebagai ulama tugas spesial saya hanya ngajar. Khairukum man ta'allama al-Quran. Nak kaji itu tugas yang suka. Umroh itu tugasnya yang nopo. Jadi artinya ini betul. Nah, kenapa sebenarnya kelar kaji kelar umroh berstatus sebagai orang suka? Kalau ditegur kelar. Tapi nak ambil status sebagai ulama enak pas mulan, paham ya? Ya bener-bener jadi ulama yang suka keren gitu. Keren derajat sebagai apa? Paham ya? Kita harus yakin itu. Soal hukum apa? Mantap alam Al-Quran apa? Terus ini kita berdua kalian Quran menggini badan ini kalau mau surat Tuhan ini sekarang nanti kita Quran ini mau nanti buatan dia mau Fatihah. Badan itu menjadi kalau Fatihah satu ya. Tapi jadi wow, latih terus. Bahwa saat sampai misalnya sama naruh artinya, pokoknya pas muni alhamdulillah itu musnahkan semua kesyirikan, musnahkan semua takluk kita pada selain Allah, musnahkan semua. Termasuk rasa syukur, rasa nyaman dalam hidup, musnahkan semua. Bahwa tetap alhamdulillah. Surat Tuhan itu surat 16. 16. Ketika ulama-ulama termasuk tentang riwayat. Ada dua surat yang paling sering dibaca teng Arab. Jadi itu surat Yasin kalian surat apa? Tuh. Tapi nanti surat Yasin, populer ya. Yasin. Tapi cara surat Yasin itu ngomong ini populer apa? Surat populer gue beda emas mati. Surat Yasin. Totokan ya foto larang nih. Foto apa? Foto larang. Orang beda amal loh. Untuk jadi akibat itu beda apa? Emas.